realitas sosial merupakan suatu kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu realitas sosial merupakan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa karsa yang ada di dalam diri manusia. Kebudayaan memiliki relasi yang kuat terhadap ilmu kajian sosiologi. Kebudayaan mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam sistem ide yang berkembang dalam diri pikiran manusia. Sehingga posisi kebudayaan dalam kajian ilmu sosiologi begitu sangat penting. Oleh karena itu, dalam mempelajari kajian ilmu sosiologi, tentu kebudayaan memiliki metodologi yang kuat untuk kita mengetahui realita-realita sosial yang ada di dalam masyarakat. Lalu pertanyaannya, apa itu kebudayaan? Apa itu unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam diri manusia? Dalam video kali ini, saya akan mendiskusikan, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan beserta unsur-unsurnya. Kebudayaan sangat erat dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat, di sana munculnya kebudayaan. Setiap tindakan sosial, setiap perilaku sosial, setiap adanya perubahan-perubahan sosial, maka di sana ada kebudayaan yang mengikutinya. Kebudayaan semua hasil cipta rasa karsa yang ada dalam diri manusia. Selain itu, kebudayaan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi tindakan pengetahuan meliputi sistem ide pengetahuan yang terdapat dalam alam gagasan pikiran yang ada dalam diri manusia. Seorang antropolog di Indonesia, Kuncoro Ningrat, ia meletakkan dasar-dasar untuk memahami apa itu kebudayaan. Kuncoro Ningrat inilah yang menjadi rujukan mungkin bagi para peneliti, akademisi untuk mengenal apa itu kebudayaan. Karena nanti kebudayaan menjadi salah satu juga objek dalam bidang ilmu sosial, dalam bidang ilmu-ilmu yang berkaitan bukan hanya sosiologi, ya ilmu antropologi, ya ilmu sejarah, ataupun ilmu ekonomi yang ingin mendekati pendekatan kultural atau pendekatan kebudayaan dalam setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, Kuncoro Ningrat kemudian memberikan satu alternatif pemikiran yang berbeda dalam memahami kebudayaan melalui 7 unsur. Ya, unsur-unsur inilah yang menjadi kerangka kita dalam memberikan satu pemahaman yang amat penting terhadap arti kebudayaan itu sendiri. Ya, unsur yang pertama, Kuncoro Ningrat memberikan pandangan terhadap kebudayaan adalah tentang religi. Religi itu merupakan unsur di mana manusia sebagai makhluk, sebagaimana manusia sebagai individu mengakui keberadaan Tuhan. Posisi inilah yang mengakibatkan munculnya beragam agama-agama yang ada di dalam masyarakat. Ya, kita kenal dengan agama mayoritas, agama minoritas yang ada di Indonesia. Misalnya Islam sebagai agama mayoritas memiliki satu pengaruh yang cukup kuat dalam aktivitas
dalam kegiatan, dalam tindakan masyarakat yang ada di dalam realitas sosial. Adanya Islam tentu ada mekanisme, aturan-aturan, ataupun nilai yang diajarkan dalam konteks agama. Ya, kalau kita kenal lebih jauh mengenai perkembangan agama-agama ataupun perkembangan religi yang ada di dalam masyarakat, kita mengenal dengan agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam yang semakin berkembang. Kemudian ada agama arti, agama yang berasal dari kita, dari dunia ini. Kita kenal dengan agama Konghucu, agama Buddha, dan agama Hindu. Mereka tersebar. Mereka meyakini adanya keberadaan Tuhan. Kemudian untuk mencapai itu mereka melakukan ritual-ritual atas kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap unsur Tuhan. Ya, kemudian ketika religi itu dibentuk dalam masyarakat, selain dua agama samawi ataupun agama arti, juga kita muncul agama-agama kepercayaan lokal yang tersebar dalam setiap etnis ataupun suku yang ada di Indonesia. Ya, kita kenal dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Ya, kita kenal dengan kepercayaan yang ada dalam setiap etnis ataupun suku yang itu dipertahankan secara genetis sehingga mereka tetap bertahan, survive dalam mempelajari, dalam meyakini adanya keberadaan Tuhan dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Nah, itulah unsur yang pertama, ya ini adalah religi. Unsur yang kedua adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini adalah adanya kesadaran manusia yang itu disengaja, yang didapatkan untuk bertahan, untuk adaptif terhadap perkembangan setiap perubahan-perubahan yang dialami dalam manusia. Nah, unsur-unsur kemasyarakatan inilah yang begitu penting dalam kebudayaan untuk mengatur, untuk mengorganisasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam manusia itu sendiri. Ya, suatu contoh misalnya organisasi yang ada dalam masyarakat memerlukan orang yang dituakan untuk memimpin, untuk mengatur, dan memberikan satu hal yang penting dalam menciptakan keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Organisasi ataupun sistem kemasyarakatan inilah muncul dengan sendirinya untuk mengatur setiap manusia yang ada dalam ekosistem, dalam lingkungan yang ada di dalam masyarakat. Ini adalah unsur kebudayaan yang nomor 2, yaitu adalah sistem kemasyarakatan. Ya, yang ketiga adalah sistem peralatan atau suatu peralatan yang digunakan setiap manusia untuk menumpang kehidupannya. Ya, saya ambil contoh misalnya HP sebagai alat komunikasi di era milenial sekarang ini menjadi salah satu peralatan yang mutakhir yang digunakan, yang dilakukan oleh setiap individu untuk kebutuhan, untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, HP ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Coba kita bayangkan bersama, tanpa HP sekarang manusia menjadi tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara terencana dengan baik. Oleh karena itu, HP juga merupakan hasil kebudayaan manusia, ya, sebagai apa? Sebagai alat untuk kita, memudahkan kita menjalankan aktivitas-aktivitas kantor misalnya, menjalankan aktivitas-aktivitas sekolah misalnya, menjalankan untuk berkomunikasi antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Inilah hasil peralatan, hasil kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk membantu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam
diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang nomor selanjutnya adalah sistem mata pencarian. Ya, sistem mata pencarian ini merupakan sistem yang didapatkan oleh manusia karena untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan hidup di dunia ini, untuk mendapatkan ekonomi yang layak, untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang kuat, sehingga mereka memerlukan mata pencarian untuk itu. Ya, kita contoh misalnya lahirnya profesi-profesi di era sekarang ini memberikan satu refleksi yang kuat dalam setiap masyarakat, ya. Kita kenal dengan adanya pekerjaan petani, ada pekerjaan nelayan dan sebagainya. Itu merupakan aspek bahwasanya mereka butuh ketahanan pangan yang kuat, mereka butuh sumber daya ekonomi yang kuat untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Maka sistem mata pencarian ini merupakan juga unsur-unsur yang membentuk kebudayaan. Ya, kita kenal dengan budaya bekerja, bagaimana setiap pagi, ya, setiap individu berangkat dari rumah ke kantor, itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kita memahami kebudayaan sebagai realita yang ada di dalam masyarakat. Ya, kemudian unsur yang selanjutnya adalah bahasa. Ya, bahasa ini menjadi penting, bahasa ini menjadi utama bagaimana kita mengidentifikasi, ya, bagaimana bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi yang ada di dalam diri manusia. Bahasa merupakan salah satu alat kebudayaan kita untuk memberikan identifikasi terhadap setiap masyarakat itu sendiri. Ya, kita bisa membedakan dengan adanya bahasa, kita menentukan dari mana orang itu, dari kelompok mana orang itu, lalu bagaimana kebudayaan mereka yang dibentuk. Nah, bahasa juga memberikan satu perspektif yang lain, bagaimana cara berkomunikasi antar individu dengan individu yang lain. Karena ini adalah persoalan yang menyangkut bagaimana kita bisa memberikan satu pemahaman terhadap orang lain dengan menggunakan bahasa. Ya, kita muncul sekarang ini penggunaan bahasa yang cukup luas. Kita muncul bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Di Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tapi kekayaan bahasa lokal yang ada di Indonesia sangat luas. Ya, kita kenal bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Madura, dan bahasa-bahasa yang lain. Itu merupakan kekuatan ataupun kekayaan bahasa yang mengandung unsur kultural dalam setiap diri masyarakat. Itu sistem kebudayaan ataupun unsur kebudayaan yang kelima, yaitu tentang bahasa. Ya, selanjutnya adalah unsur yang keenam adalah unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan inilah hal yang identik dengan adanya manusia. Karena manusia mempunyai alam pikiran yang sudah dikaruniakan setiap individu, terutama kepada kita sebagai makhluk yang mempunyai perkembangan secara dialektika tentang apa itu sistem pengetahuan. Ya, terlebih kita ketahui bersama, sistem pengetahuan tentu setiap masyarakat berbeda-beda. Ya, masyarakat desa dengan masyarakat kota, ya, masyarakat yang beragama dengan masyarakat yang tidak beragama pun sistem pengetahuan juga berbeda. Nah, inilah yang tumbuh dalam diri kebudayaan, yang tumbuh dalam realitas setiap masyarakat. Karena masyarakat mempunyai sistem pengetahuan yang berbeda, sehingga dalam perkembangannya objek kajian sosiologi sangatlah reflektif, tidak melihat kebudayaan ataupun realitas itu tunggal, tetapi ada unsur-unsur yang membentuk mengapa realitas itu ada di dalam masyarakat.
Ya, kita kenal dengan sistem pengetahuan yang ada dalam masyarakat modern, terutama dalam masyarakat kelompok yang ada di dalam masyarakat di Indonesia ini. Kita mengenal pengetahuan misalnya diharuskan, diwajibkan untuk mengenyam bangku sekolah selama 9 tahun. Ini adalah satu konstruksi yang dibangun agar manusia didapatkan melalui pendidikan hingga lulus mereka mempunyai kekuatan ataupun mereka memperoleh modal yang kuat melalui apa itu pendidikan. Nah, selanjutnya juga pengetahuan juga kita lakukan bagaimana pengetahuan yang ada di desa ataupun ada yang ada di kota tentu juga memiliki relasi yang sangatlah kuat dibentuk oleh kultur yang kuat. Desa misalnya sangat agamis, kemudian kota yang tidak ada unsur yang bisa menyatukan ataupun memberikan satu perspektif yang kuat terhadap sistem ilmu pengetahuan. Selanjutnya unsur kebudayaan yang ketujuh adalah seni. Seni merupakan unsur yang penting dalam kebudayaan yang ada di dalam manusia. Manusia pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya seni. Seni merupakan hal yang bersifat menghibur dan dapat memanjakan mata seseorang ketika melihatnya. Ya, sesuai pengertian seni yang ada yang dalam perkembangan kajian ilmu kebudayaan, sebuah ekspresi dari gagasan setiap manusia yang di mana di dalamnya mempunyai unsur-unsur keindahan dan didapatkan diungkapkan melalui sebuah media yang bersifat nyata. Ya, seperti kita saksikan yang di dalam realita masyarakat, mungkin bentuk gerak rupa dan sebagainya merupakan salah satu yang bisa kita rasakan yang ada dalam kelima indera manusia. Nah, seni inilah menjadi unsur kebudayaan yang ada di dalam setiap manusia. Dengan adanya seni tersebut membuat manusia dapat dengan bebas mengeluarkan ekspresinya dan kreativitasnya sendiri pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari manusia tidak akan bisa lepas dari seni, karena seni merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Seni merupakan salah satu unsur yang sangatlah unik yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam kebudayaan. Ya, kita ambil contoh banyak seni-seni itu lahir yang menyatu di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan yang menurut Koncoroningrat mulai dari religi, sistem masyarakat, sistem mata pencarian, peralatan, bahasa, sistem pengetahuan, dan yang terakhir seni. Ini merupakan unsur-unsur bagaimana cara kita untuk memahami kebudayaan itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk melihat kebudayaan itu sendiri sebagai satu objek material yang kuat dalam melihat setiap kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, demikian video ini bisa disampaikan mengenai kebudayaan beserta unsur-unsurnya. Semoga dapat dipahami secara bersama dalam proses dialektika kita untuk memandang kebudayaan sebagai salah satu bagian dari realitas sosial, sebagai kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Ya, bagaimana bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi yang ada di dalam diri manusia. Bahasa merupakan salah satu alat kebudayaan kita untuk memberikan identifikasi terhadap setiap masyarakat itu sendiri. Ya, kita bisa membedakan dengan adanya bahasa, kita menentukan dari mana orang itu, dari kelompok mana orang itu, lalu bagaimana kebudayaan mereka yang dibentuk. Nah, bahasa juga memberikan satu perspektif yang lain, bagaimana cara berkomunikasi antar individu dengan individu yang lain. Karena ini adalah persoalan yang menyangkut bagaimana kita bisa memberikan satu pemahaman terhadap orang lain dengan menggunakan bahasa. Ya, kita muncul
sekarang ini penggunaan bahasa yang cukup luas, kita muncul bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Di Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tapi kekayaan bahasa lokal yang ada di Indonesia sangatlah luas. Ya, kita kenal bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Madura, dan bahasa-bahasa yang lain. Itu merupakan kekuatan ataupun kekayaan bahasa yang mengandung unsur kultural dalam setiap diri masyarakat. Itu sistem kebudayaan ataupun unsur kebudayaan yang kelima, yaitu tentang bahasa. Ya, selanjutnya adalah unsur yang keenam adalah unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan inilah hal yang identik dengan adanya manusia. Karena manusia mempunyai alam pikiran yang sudah dikaruniakan setiap individu, terutama kepada kita sebagai makhluk yang mempunyai perkembangan secara dialektika tentang apa itu sistem pengetahuan. Ya, terlebih kita ketahui bersama, sistem pengetahuan tentu setiap masyarakat berbeda-beda. Ya, masyarakat desa dengan masyarakat kota, ya, masyarakat yang beragama dengan masyarakat yang tidak beragama pun sistem pengetahuan juga berbeda. Nah, inilah yang tumbuh dalam diri kebudayaan, yang tumbuh dalam realitas setiap masyarakat. Karena masyarakat mempunyai sistem pengetahuan yang berbeda, sehingga dalam perkembangannya objek kajian sosiologi sangatlah reflektif, tidak melihat kebudayaan ataupun realitas itu tunggal, tetapi ada unsur-unsur yang membentuk mengapa realitas itu ada di dalam masyarakat. Ya, kita kenal dengan sistem pengetahuan yang ada dalam masyarakat modern, terutama dalam masyarakat kelompok yang ada di dalam masyarakat di Indonesia ini. Kita mengenal pengetahuan misalnya diwajibkan untuk mengenyam bangku sekolah selama 9 tahun. Ini adalah satu konstruksi yang dibangun agar manusia didapatkan melalui pendidikan hingga lulus mereka mempunyai kekuatan ataupun mereka memperoleh modal yang kuat melalui apa itu pendidikan. Nah, selanjutnya juga pengetahuan juga kita lakukan bagaimana pengetahuan yang ada di desa ataupun ada yang ada di kota, tentu juga memiliki relasi yang sangatlah kuat dibentuk oleh kultur-kultur yang kuat. Desa misalnya sangat agamis, kemudian kota yang tidak ada unsur yang bisa menyatukan ataupun memberikan satu perspektif yang kuat terhadap sistem ilmu pengetahuan. Selanjutnya unsur kebudayaan yang ketujuh adalah seni. Seni merupakan unsur yang penting dalam kebudayaan yang ada di dalam manusia. Manusia pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya seni. Seni merupakan hal yang bersifat menghibur dan dapat memanjakan mata seseorang ketika melihatnya. Ya, sesuai pengertian seni yang ada yang dalam perkembangan kajian-kajian ilmu kebudayaan, sebuah ekspresi dari gagasan-gagasan setiap manusia yang di mana di dalamnya mempunyai unsur-unsur keindahan dan diungkapkan melalui sebuah media yang bersifat nyata. Ya, seperti kita saksikan yang di dalam realita masyarakat, mungkin bentuk gerak rupa dan sebagainya merupakan salah satu yang bisa kita rasakan yang ada dalam kelima indera manusia. Nah, seni inilah menjadi unsur kebudayaan yang ada di dalam setiap manusia. Dengan adanya seni tersebut membuat manusia dapat dengan bebas mengeluarkan ekspresinya dan kreativitasnya sendiri pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari manusia tidak akan bisa lepas dari seni, karena seni merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Seni merupakan salah satu unsur yang sangatlah
unik yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam kebudayaan. Ya, kita ambil contoh, banyak seni-seni itu lahir yang menyatu di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan yang menurut Koncoro Ningrat, mulai dari religi, sistem masyarakat, sistem mata pencarian, peralatan, bahasa, sistem pengetahuan, dan yang terakhir seni, ini merupakan unsur-unsur bagaimana cara kita untuk memahami kebudayaan itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk melihat kebudayaan itu sendiri sebagai satu objek material yang kuat dalam melihat setiap kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, demikian video ini bisa disampaikan mengenai kebudayaan beserta unsur-unsurnya. Semoga dapat dipahami secara bersama dalam proses dialektika kita untuk memandang kebudayaan sebagai salah satu bagian dari realitas sosial, sebagai kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Demikian video ini disampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat.